5, 6, 7, 8, 9. Berdiri. Aturkan tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalau Bapak bilang selamat pagi, anak-anak jawab pagi, 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 luar biasa, gitu ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kurang semangat. Bapak ulang sekali lagi, lebih semangat ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Terus, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat. Jadi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita harus berdoa. Doa kelasnya siapa ya? Oke, silakan Opi, pimpin yang lain berdiri. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik, Bapak absen dulu. Dari anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Semua Semua hadir? Semua. Jadi bagus ya. Ya dari kemarin juga anak-anak semua hadir, jadi pertahankan untuk kehadirannya ya. Kecuali nanti anak-anak sakit atau ada suatu hal yang lainnya, itu baru bisa izinnya supaya nanti anak-anak tidak ketinggalan pembelajaran. Nah, jadi karena semua sudah hadir untuk hari ini, Bapak sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita bernyanyi, yaitu menyanyikan lagu apa? Pancasila. Lagu wajib nasional ya, untuk meningkatkan nasionalis atau rasa nasionalis anak-anak. Jadi untuk itu silakan anak-anak berdiri. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ada yang tahu? Saya tahu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran di depan Bapak punya dua gambar. Yang pertama di atas itu gambar apa kira-kira? Rumahnya kotor. Apa? Rumahnya kotor. Ya, bagus sekali. Itu adalah gambar halaman rumah yang Kotor. terlihat dari mana fotonya itu? Sampah. Dari sampah yang berserakan. Nah, ketika anak-anak menemukan rumah seperti itu, apa tindakan anak-anak seharusnya? Membersihkannya. Membersihkannya. Bolehkah kita tidak membersihkan? Tidak. Misalnya rumah yang ada seperti ini kotornya, dibersihkan apa tidak? Bersihkan. Supaya apa? Bersih. Bersih dan terhindar dari penyakit. Bagus. Terus gambar yang di bawah itu gambar apa? Gambar keset. Ya, gambar keset. Jadi tahu nggak fungsi keset? Kaki. Lap kaki. Kira-kira ada di rumah yang punya keset? Ada. Ya, pasti semua punya. Itu adalah fungsinya adalah untuk membersihkan. Jadi misalnya anak datang dari main dari mana sebelum masuk ke rumah itu wajib untuk membersihkan dengan menggunakan keset. Nah dari bentuknya kira-kira ada yang tahu itu bentuknya seperti apa? Segi. Nah, pernah lihat selain keset contohnya yang sama seperti itu ada? Ada. Coba lihat di gambar di atas di sana di gambar rumahnya itu ada nggak yang sama bentuknya seperti keset? Ya, daun pintu.
sekali itu sama bentuknya dengan keset yang ada di depan. Nah, maka dari itu anak-anak pembelajaran kita hari ini ada di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 4. Nah, adapun materi kita hari ini adalah halaman rumah yang umum harus dibersihkan. Dan yang kedua, itu materinya adalah tentang bangun data. Sudah? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya nanti anak-anak bisa menganalisis atau membandingkan mana lingkungan rumah yang tidak sehat dan mana lingkungan rumah yang sehat, atau mana contoh rumah yang bersih dan mana contoh halaman rumah yang kotor. Itu pembelajaran kita hari ini tujuannya. Terus tujuan selanjutnya itu adalah supaya nanti anak-anak bisa mengenal apa itu bangun datar, bagaimana ciri-cirinya bangun datar, seperti apa bentuknya. Dan yang terakhir nanti anak-anak bisa membuat hasil laporan dengan kelompok anak-anak masing-masing nanti selanjutnya itu pelajaran. Dan jadi kita lanjut sekarang ke pembelajaran. Dan di depan sekarang anak-anak perhatikan dengan baik. Bapak di sini punya video. Jadi anak-anak tonton. Setelah anak-anak menonton video yang Bapak tayangkan, silakan nanti anak-anak cermati. Setelah itu nanti Bapak akan tanya apa yang anak tonton di video ini, dan juga nanti anak-anak bisa bertanya. Ya, oke, video yang nanti anak-anak tonton. Maka dari itu silakan simak dengan baik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang membersihkan rumah. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dimulai dari menjaga kebersihan di rumah. Rumah yang bersih membuat tubuh kita menjadi sehat. Rumah yang bersih juga membuat kita nyaman. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya bebas dari penyakit. Bagaimanakah cara kita menjaga kebersihan di rumah? Cara menjaga kebersihan rumah yaitu 1. Menyapu, 2. Mengepel, 3. Membersihkan kaca, 4. Mengelap meja, 5. Membuang sampah pada tempatnya. Udah ya, itu videonya tadi. Kira-kira apa yang anak tangkap dari video yang Bapak tayangkan tadi? Tentang apa? Cara membersihkan rumah. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa isi dari video tadi? Pendek sekali videonya itu, tapi isinya sangat padat sekali. Ada yang tahu? Kayak ini, biar tambah semangat. Berdiri dulu, kita tepuk semangat. Dan antum apa tanya nih? Ya, supaya lebih semangat kita melakukan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat? Masih. Kata lebih dipimpin. Tepuk semangat. Sekarang satu kali. Yang lain sekarang ada yang bisa berikan masukan dari video tersebut. Apa yang anak-anak tadi tonton? Itu tentang apa? Cara menjaga kebersihan rumah. Apa tujuannya? Menjaga kebersihan rumah tadi dikatakan apa? Agar tidak sakit. Bagus. Agar kita nyaman di rumah. Bagus sekali. Apa lagi? Apa lagi? Ya, agar kita tidak kena jentik nyamuk, atau agar kita
kita terhindar dari segala penyakit yang disebabkan oleh sampah atau rumah yang kotor. Jika rumah anak-anak itu kotor, nyaman apa enggak di rumah? Tidak. Maka dari itu anak-anak wajib membersihkan rumah atau halaman rumah. Caranya bagaimana kita membersihkan? Nyapu, ngepel, kaca, terus membuang sampah pada tempatnya. Jadi usahakan itu baik di rumah maupun anak-anak di luar rumah atau di sekolah ya. Datang ke kantin, bawa jajan, setelah itu bungkusnya itu dibuang di tempat sampah. Itu tujuannya supaya nanti lingkungan di sekitar kita menjadi bersih dan sehat. Bagus sekali. Nah sekarang anak-anak coba lihat di sini Bapak ada gambar kembali, gambar 1 yang di atas, gambar 2 yang di bawah. Dari anak-anak bisa nggak membandingkan antara gambar 1 dan gambar 2? Yang bisa silakan ajukan tangan. Coba Feby. Ya. Bedanya yang gambar 1 itu bersih, yang gambar 2 itu kotor. Ya, gambar yang nomor 1 itu adalah gambar rumah atau halaman rumah yang bersih. Terus kedua, gambar rumah yang kotor. Bagus sekali Feby, tepuk tangan dulu buat Lanjut, ada lagi yang bisa membandingkan antara gambar 1 dan 2? Coba. Bedanya sampahnya agak berantakan. Kalau di gambar pertama tidak ada sampah. Ya, kalau di gambar kedua itu banyak sampah yang berserakan. Kalau di gambar 1 itu adalah tidak ada sampah yang berserakan. Jadi itu menggambarkan bahwa lingkungan di rumah di gambar nomor 2 itu adalah lingkungan rumah yang tidak bersih atau tidak sehat. Kalau di gambar 1 itu adalah gambar lingkungan rumah yang bersih atau sehat. Jika anak-anak memilih tinggalnya mana di gambar nomor 1 atau di gambar nomor 2? 1. Pasti ya, supaya nanti kita terhindar dari segala penyakit. Lanjut, di sini ada gambar kembali. Siapa yang bisa membandingkan antara kedua gambar tersebut? Saya. Coba. Gambar pertama halaman rumahnya bersih, rapi. Gambar kedua halaman rumah yang sampahnya berserakan. Betul seperti itu? Betul. Jadi gambar nomor 1 itu halaman rumahnya yang bersih, tertata dengan rapi, ada bunga di sana, ada kembang banyak. Gambar nomor 2 itu adalah gambar rumah yang halamannya kotor. Terlihat dari apa itu? Sampah yang berserakan, sampah yang tumpah di sana. Itu menandakan bahwa gambar nomor 2 itu adalah lingkungan yang tidak sehat, dan gambar nomor 1 itu adalah lingkungan yang bersih. Jadi tepuk tangan buat Obi sudah bisa menjawab dengan baik. Nah, dari gambar tersebut di sana juga banyak seperti yang Bapak katakan tadi, bentuk-bentuk daripada apa namanya itu tadi? Ya, persegi. Ada itu gambar apa namanya itu, Pak, duduknya itu? Bulat. Nah, bulat ya. Di sini ada nggak di sekolah kita punya tempat seperti itu? Ada. Nah, sering disebut dengan apa? Meja bulat. Nah, sering bisa. Nah, baik, kita lanjut kembali. Nah, ini adalah gambar yang tadi, yaitu gambar. Jadi katanya tadi itu bentuknya seperti apa? Persegi. Nah, jadi untuk di persegi panjang ini itu adalah termasuk kategori apa namanya bangun datar. Jadi bangun datar itu ada yang tahu anak-anak atau pengertian dari bangun datar? Bangun datar itu adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis, yang dimana juga bangun datar itu bisa diartikan sebuah bangunan atau sebuah bidang ya, yang memiliki sisi, memiliki sudut, dan memiliki
titik sudut. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambarnya tadi kembali. Jadi dikatakan tadi bangun datar itu adalah suatu bidang yang memiliki sisi, memiliki sudut dan memiliki titik sudut. Nah, mana yang dinamakan sudut, mana yang dinamakan titik sudut, dan mana yang dinamakan sisi. Nanti anak-anak akan tahu itu. Jadi silakan anak-anak lihat dulu gambar di depan. Nah, jadi itu lihat karena panahnya itu terlihat itu adalah namanya sisi ya. Sisi. Jadi untuk keset ini atau bangun datar persegi panjang ini kira-kira berapa memiliki sisi? 4. Coba lihat di depan. Tanda panah yang pertama itu adalah sisi yang pertama. Kita hitung bareng-bareng. Terus ini yang sisi yang kedua. Ini sisi yang ketiga. Ini sisi yang keempat. Jadi betul sekali oke tadi, bagus sekali bahwa bangun datar persegi panjang ini memiliki 4 apa tadi? 4 sisi. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apakah itu di depan? Nah, coba di depan apa kasih tahu? Kasih itu. Kira-kira gambar apa itu di depan? Tuh lihat di depan itu gambarnya gambar apa? Gambar orang. Gambar orang ya, gambar orang. Anggap saja itu adalah kamarnya Ipan itu. Betul itu kamarnya Ipan. Anggap saja itu kamarnya Ipan. Di kamarnya itu ada apa itu? TV. Ada TV. Terus ada bingkai foto. ya, ada bingkai foto. Itu fotonya Ipan itu. Ada bingkai foto. Terus ada jam. Terus ada sofa. Terus ada meja. Ada apa itu? Rak TV. Betul. Terus ada apa lagi? Hah? Ya, itu lanjutan. Nah, dari anak-anak memperhatikan gambar tersebut, ada nggak di kamar itu atau di kamarnya Ipan itu termasuk bangun datar? Ada. Siapa yang bisa menunjukkan? Coba tunjukkan. Gambar. Satu saja. TV, bagus. Itu juga termasuk bangun datar. Rak TV, bagus. Bangun datar juga itu. Bangun datar persegi panjang, sama seperti keset tadi. Ada lagi? Anggar. Itu termasuk bangun datar pada? Tidak. Kalau bentuknya bapak tanya, bukan anggarnya, bentuknya. Bangun? Ada yang tahu bangun datar apa namanya? Segi. Bagus sekali. Berarti anak-anak sudah pada tahu ini ya tentang bangun datar. Nah, lanjut sekarang anak-anak perhatikan gambar kembali. Nah, sekarang coba sebutkan nama-nama bendanya itu. Apakah nama-nama bendanya itu? Yang pertama, bendera apa itu? Bendera putih. Bendera negara siapa itu? Negara Indonesia. Terus setiap Senin kita lakukan upacara, anak pasti tahu. Di sebelahnya itu namanya gambar apa? Lanjut di bawahnya sebelah kiri. TV. Di rumah punya TV? Punya. Lanjut di sebelahnya TV itu ada gambar bendera. Nah, dari keempat gambar itu bentuknya sama apa enggak? Sama. Cuma namanya saja yang beda. Ada bendera, ada batu tulis, ada TV, namun bentuknya sama. Bagus sekali. Lanjut, anak-anak silakan. Coba sebutkan nama-nama bendanya. Nah, satu-satu. Dari Diana dulu. Yang sebelah kiri. Ban. Betul itu ban? Betul. Pernah melihat? Bos. Lanjut. Sebelahnya jam. Betul sekali jam. Misalnya di rumah ya ada jam. Mungkin kamu? Donat. Betul nak? Itu donat. Betul sekali. Itu namanya kue donat. Pernah lihat? Makan?
Terus, Kopi kene. sudah, bagus sekali semua anak sudah tahu dari benda-benda tersebut. Yang terakhir itu yang paling bawah. Mati. Dari tadi itu pun ngomong saja mati. Aset apa? Aset. Sudah ada tulisannya di sana. Aset apa namanya? CD. CD itu bahasa CD. Pernah melihat itu? Pernah melihat? Pernah. Biasanya untuk modal apa itu? Isinya apa biasanya? Ada lampu, ada film, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sudah tahu semua itu nama-nama benda yang Bapak tayangkan. Tadi anak sudah pintar-pintar ya, sudah tahu semua. Nah sekarang mari kita akan belajar mengenal daripada yang Bapak tampilkan tadi. Nah di sana ada 3 gambar. Gambar yang di atas, di tengah, dan yang gambar paling bawah. Bapak coba satu-satu dari Irfan. Gambar yang paling atas itu Irfan pernah nggak melihat? Pernah. Apa namanya? Penggaris. Penggaris, bagus sekali. Coba sekarang gambar yang di tengah. Made, coba pusing kayak Made itu berpikir. Silakan Made. Pernah melihat gambarnya itu Made? Pernah. Itu namanya rambu lalu di tas. Biasanya di sisi hubungi, sisi jalan ya. Nah, gambar di bawah ini Bapak pasti tahu semua ini. Gambar apa itu? Kue. Kalau masalah jadil pasti sudah tahu semua. Pernah memakannya itu? Biasanya beli di mana? Di warung. Nah, dari ketiga bentuknya itu, ini bangunan apakah kira-kira namanya? Persegi panjang. Apa? Persegi Sekarang kita lihat bersama-sama. Tangan dulu semua. Jadi ini adalah gambar bangunan persegi 3. Kita lanjut. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama itu gambar Dadu. Tahu dadu? Tahu. Pernah melihat? Pernah. Mana biasanya? Main belakang. Mana? Main belakang. Oh, main belakang ada laginya. Terus sebelah dadu ada Bibir. atau lantai. Terus yang di bawah yang kecil. Apa namanya? Di sekolah ada apa enggak papan catur? Pernah main? Ada yang bisa main catur? Nah, jadi besok bisa main catur ya. Kantor banyak ada catur. Terus di sebelahnya ada Nah, dari keempat gambar tersebut kira-kira itu bangunan apa? Persegi Empat? Betul itu persegi 4? Coba kita lihat bersama-sama. Ini namanya persegi 4 oleh. Nah, jadi anak sudah tahu semua dari nama bendanya dan itu termasuk bangunan apa juga anak sudah tahu. Nah, lanjut. Sekarang tadi sudah ya. Sekarang kita mengenal namanya. Yang di atas itu papan tulis. papan tulis. Di bawah papan tulis. TV. Di bawah TV sebelah kanan. Pintu. Lemari. Pintu sebelah kanan. Ini ya. Daun pintu namanya ya. Kira-kira anak-anak di rumah seperti itu pintu rumahnya? Mungkin bentuknya beda, tapi panjangnya sama seperti itu ya. Namun hanya bentuknya yang berbeda. Ada di sebelah pintu ada Lemari. biasanya untuk menyimpan apa itu? Baju. Nah, untuk menyimpan baju. Nah, dari keempat gambar tersebut sama ada bentuknya. Coba, aduh tidak ada tadi di depan. Waktu yang begitu ini, sama Pak tanya. Dari keempat gambar itu Iwan, sama nggak bentuknya? Sama. Betul sama? Jika sama, ini termasuk bangunan apa? Persegi panjang. Coba kita lihat bersama-sama. Yes. Nah, betul. Tangan dulu. Tapi sudah semua ya, pernah lihat dan pernah dengar ya.
ada apa? Kita mengenalnya tadi ada ban, ada jam, ada lampu, ada kaset, ada kue, ada uang, logam. Dari keenam gambar tersebut, kira-kira beda apa sama bentuknya? Itu termasuk bangun datar? Apa? Lingkaran. Lingkaran apa bunda? Yang benar. Lingkaran apa bunda? Coba sekarang yang bilang lingkaran siapa? Angkat tangan dulu. Tidak tahu Bapak. Yang bilang bunda? Oke, jadi kita lihat bersama-sama. Apakah lingkaran atau tidak? Yang betul adalah lingkaran. Itu yang umum ya. Kalau bilang bunda juga boleh, tapi yang umum itu adalah termasuk bangun datar, namanya lingkaran. Nah, itu adalah jenis-jenis bangun datar yang sering anak-anak jumpai seperti jam dinding. Itu ada bentuknya seperti lingkaran, ada yang persegi ya, ada juga uang kue, uang logam itu bentuknya juga seperti lingkaran. Nah, kira-kira di dalam kehidupan saya anak-anak ada nggak benda-benda lain selain yang Bapak tampilkan tadi yang termasuk bangun datar? Yang dekat saja apa? Ya betul sekali ini. Yang anak pakai alas buku ini termasuk bangun datar apa enggak? Apa sudah tadi yang kita ada tadi kan ini apa namanya? Ya ada tempat alas buku anak ini termasuk bangun datar. Persegi apa namanya? Persegi panjang. Ya, dan masih banyak sekali contoh-contoh yang ada di sekitar anak-anak ya, yang selain yang Bapak tampilkan. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh bangun datar. Yang pertama ada persegi, sebelahnya sebelahnya, terus sebelahnya Nah, dari anak-anak sudah pernah melihat sebelumnya ini contoh-contoh bangun datar ini? Ya. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar mengelompokkan bangun datar yang tadi dengan anak-anak menyimak video yang Bapak tayangkan seperti tadi. Silakan anak-anak fokus ke depan ya. Simak videonya dengan baik supaya nanti anak-anak bisa mengerti apa yang anak-anak tonton di dalam video itu. Nanti Bapak akan bertanya apa yang anak tonton, juga nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman jika ada yang bertanya. Sudah siap menonton video? Sudah? Sudah dulu. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga semuanya selalu sehat. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenal bangun datar dan bagian-bagiannya untuk muatan pelajaran matematika. Mari kita simak penjelasannya. Maka perhatikan dengan baik ya. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Nah, bangun datar memiliki bagian-bagian. Berikut bagian-bagiannya. Yang pertama, sisi atau luas garis. Sisi atau luas garis adalah garis yang saling terhubung pada bangun datar. Nah, perhatikan pada gambar. Garis-garis inilah yang disebut dengan sisi. Garis-garis ini terhubung membentuk suatu bangun datar, yaitu persegi panjang. Selanjutnya sudut. Sudut adalah bagian pojok pada bangun datar. Nah, pada bagian yang ditunjuk itu merupakan
merupakan sudut. Ada 4 sudut pada bangun datar persegi panjang. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dua ruas garis. Nah, ruas garis tadi yang ini, ketika ruas garis yang ini bertemu dengan ruas garis yang ini, membentuk titik sudut. Nah, pada bangun datar persegi panjang terdapat 4 titik sudut. Nah, itulah bagian-bagian pada bangun datar. Nah, berikutnya yaitu jenis-jenis bangun datar. Yang pertama, bangun datar yang berbentuk segitiga, memiliki ciri-ciri, memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki 3 titik sudut. Contoh bangun datarnya yaitu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sama sisi. Selanjutnya, bangun datar yang berbentuk segi 4 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, dan memiliki 4 titik sudut. Contoh bangun datarnya adalah persegi, persegi panjang, datar benjang, dan trapesium. Selanjutnya, bangun datar berbentuk segi 5 memiliki ciri-ciri, ada 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Bentuk bangun datarnya seperti pada gambar. Nah, selanjutnya bangun datar yang berbentuk lingkaran. Ciri-cirinya memiliki 1 sisi yang berbentuk garis lengkung. Nah, bangun datar berbentuk lingkaran tidak memiliki titik sudut ataupun tidak memiliki sudut. Nah, di sekitar kita tentu banyak benda yang membentuk bangun datar. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama, benda yang berbentuk segitiga dapat perhatikan pada gambar. Ada rambu, ada hiasan. Bendera hiasan biasanya pada saat perayaan-perayaan ulang tahun, kemudian bagian atap rumah. Ini alat untuk permainan biliar, penggaris berbentuk segitiga, rambu untuk kendaraan, gantungan baju, potongan kue, dan masih banyak lagi contoh benda yang berbentuk segitiga. Selanjutnya, benda yang berbentuk segi 4. Ada televisi, kertas origami, papan tulis, layang-layang, jam dinding, bingkai foto, buku, jendela, dan pintu. Masih banyak lagi contoh benda berbentuk segi 4 yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya benda yang berbentuk lingkaran. Ada ban, ada jam, ada koin, ada piring, cincin, biang lala, VCD atau kaset VCD, dan masih banyak lagi contoh benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran tentang bangun datar. Semoga videonya dapat membantu anak-anak belajar. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Nah, sekarang setelah menyimak video tadi, apa yang bisa tangkap dari video tersebut? Tadi kita di gambar-gambar tadi yang Bapak jelaskan itu kan sudah tahu jenis-jenis bangun datar seperti ini. Bangun datar ini namanya, kalau gambarnya seperti ini yang tadi Bapak tampilkan di bangun datar ini namanya, kan itu tadi. Sekarang setelah anak-anak menyimak video ini, anak-anak bisa ngerti tentang apa yang disebutkan tadi? Sisi, sudut, Ya, sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bangun datar, memiliki sisi, memiliki sudut, dan memiliki titik
Bagus. Tangan dulu buat Gangga. Tapi Gangga fokus ya lihat videonya tadi. Mungkin yang lain ada lagi yang bisa disimak dari video tadi apa? Selain titik sudut, mempunyai sisi dan mempunyai sudut. Selain itu ada lagi? Ada? Ada? Apa lagi yang dibahas di video tadi? Tentang juga apa? Contoh-contoh bangun yang ada di sekitar kita. Tadi di sana sudah ditampilkan ada kue. Apa lagi tadi di videonya itu? Ban. Terus apa ada tadi? Ya, jam dan banyak lagi. Nanti anak-anak bisa temukan juga di sekitar lingkungan anak-anak yang termasuk dengan bangun. Nah, jadi untuk apa namanya memantapkan lagi pengetahuan anak-anak tentang bangun datar, jadi di sini Bapak punya media bangun datar. Yang Bapak jelaskan tadi itu contoh-contoh bangun datarnya itu semua ada di sini. Namun ini kecil ya, kecil karena ini kecil, jadi Bapak ada dua ini akan taruh di sini terlebih dahulu. Kalian 1, 2, 3, 4, 5 di sini nanti. Bapak sudah kasih satu-satu itu ya untuk alatnya ini, namanya lembaga. Kira-kira ini ngomong apa namanya? Persegi. Nah, tadi dikatakan bahwa bangun datar itu memiliki sisi, memiliki titik sudut dan memiliki sudut. Nah, dari bangun datar ini mana yang termasuk sisi? Yang mana? Coba Diana. Nah, yang ini namanya sisi. Berapa jadinya punya sisi? Coba hitung. Coba hitung. Ya, bagus. Yang namanya titik sudut yang mana? Yang namanya titik sudut ini ujung-ujungnya ini ya. Ujung-ujungnya ini namanya titik sudut. Sebentar dulu. Yang ini ujung-ujungnya ini namanya titik sudut. Kalau sudut yang mana? Yang ini namanya sudut. Nah, ya. Nah, bisa tentukan ini ujung-ujung ini namanya titik sudut. Kalau ini namanya sisi. Kalau sudut yang ini. Ini ya. Sudah tahu ini kamu. Yang namanya sisi yang mana sisi? Yang ini, dan yang ini. Kalau yang titik sudut yang mana? Ini, dan ini, dan ini. Kalau sudut ini namanya sudut. Ini namanya sudut. Ya, sudah. Ini namanya sudut. Jadi titik sudut dan ini sisi. Nah, jadi untuk ini coba lihat. Ada contoh-contoh bangun datar. Nah, sudah ada namanya di sana. Coba lihat yang paling atas itu apa namanya? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Di sebelahnya? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Terus? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Sebelahnya? Segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Coba ambil yang segitiganya dulu. Nah, kan saya itu aja pakai bisa. Coba ambil yang segitiga. Kira-kira segitiga ini memiliki berapa sisi? Coba hitung. 3. Dari sini dulu, dari sini. Ada 3. Betul 3? 3. Titik sudutnya berapa? 3. Untuk sudutnya? 3 juga. Bagus. Nah, coba paling yang bawah segitiga itu gambar alat apa namanya itu? Bangun datar apa namanya? Persegi. Coba lihat di sini, yang ini juga lihat. Karena Bapak punya dua, jadi akan kamu dulu. Dari ini itu apa namanya? Di bawahnya ada tak? Yang mana kuning? Nah, yang tadi dah. Apa namanya itu? Persegi. Persegi. Sebelahnya? Persegi panjang. Persegi panjang. Sebelahnya? Jajar genjang. Panjang. Terus di bawah persegi itu? Belah ketupat. Nah, yang kiri. Nah, itu apa namanya? Trapesium. Trapesium. Coba ambil trapesium. Di sana ambil trapesium. Mau datang trapesiumnya. Yang mana trapesium?
Coba di sana. Yuk. Coba di sana yang termasuk trapesium tadi itu coba ambil. Nah, siapa bisa menyebutkan berapa mempunyai sisi? 4. Mana saja sisinya? Ya. Berapa mempunyai titik sudut? Siapa bisa menyebutkan? 4. Coba, ini coba. Berapa? Yang mana titik sudut? Yang mana? Tuh, mana lagi? Tuh, mana lagi? Nah, kalau sudut yang mana? Bisa menentukan mana sudut? Ya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah tahu kamu. Hanya yang ini trapesium tadi mana? Nggak usah trapesium yang lain. Yang lain, nah yang ini apa namanya? Layang-layang. Coba layang-layang ambil. Nah, bisa ini. Lah. Dari kalian berlima, siapa yang bisa menentukan mana namanya sisi? Nah, yang namanya dulu. Mati coba mana sisi Mati. Berapa jadinya punya sisi? Hitung naik mana? 1, 2, 3, 4. Ya, titik sudut mana? Ya, itu ujung-ujungnya itu namanya titik sudut. Kalau sudut? Yang mana? Ini. Bagus. Berapa mempunyai? 4. Jadi sudah mengerti ya. Sudah mengerti. Nah, sekarang anak-anak yang lain sudah tahu mana titik sudut, dan mana sisi, dan sudah tahu juga nama-nama dari bangun datar. Dari yang bawah itu sudah ada nama-namanya kan bawahnya itu. Sudah mana segitiga, mana persegi dan persegi panjang dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang coba anak-anak belajar membuat. Di sana membuat. Nah, sekarang anak-anak coba membuat. Tadi kan sudah mengenal, sekarang belajar membuat bangun datar di atas media ini. Tadi kan sudah tahu caranya bagaimana. Coba kalian di sini buat persegi, segitiga, dan persegi 5. Nah, persegi, segitiga, dan segi 5. Segitiga bebas, mana saja boleh. Silakan buat di sini. Nah, untuk kamu di sini buat ini apa namanya tadi? Layang-layang. Ini apa namanya? Belah ketupat dan persegi panjang. Buat di sini, kamu punya tangan buatnya. Ada, karena ini ya, biar tidak mengkali ya. Ada yang megang, ada yang buat. Jadi contohnya kalian lihat di sini. Tadi sudah mengenal, sekarang kalian membuat. Boleh, yang besar boleh, yang kecil juga boleh. Persegi panjang ya. Kalau persegi panjang berarti sisi yang ini lebih panjang dengan ini. Lihat di sana, itu kan sudah ada contohnya. Persegi panjang dan layang-layang. Nah. Bisa. Ada yang megang satu, ada yang pegang dua. Pak, ini kan susah masukin. Bapak main ini. Jangan pemain ini. Bapak main ini. Ini caranya ini. Ada di sini berarti di sini taruh begitu. Ini di sini loh. Di sini. Ini di bawah.
simanya mana? Ada yang megang ini supaya ada tentang dia. Nah, itu kan. Pegang satu. Pegang tangannya satu. Ini contohnya kan kita ada. Nah, ini bisa sini ya. Apa ini? Iya. Ambil itu ambil. Itu contohnya berarti seperti ini dia. Ini agak ke sini. Udah semua buat. Nah, sekarang dari sini dulu. Ini namanya tadi apa? Persipaya. Jadi sudah bisa membuat mana sisinya? Nih. Terus mana? Ada berapa sisi? 4. Titik sudutnya berapa? 4. Sudutnya? 4. Bagus. Ini apa namanya? Cacar genjang. Berapa sisinya? 4. Titik sudutnya? 4. Terus? Yang ini? Layang. Berapa sisinya? 4. Titik sudutnya? 4. Sudutnya? 4. Sudah bagus, sudah bisa semua membuat. Ini sudah ini. Sudah. Banyak sekali buat ini. Nah, ini apa namanya? Trapesium. Ada berapa sisi? 4. Berapa titik sudut? 4. Mana titik sudut? Ganjang. Berapa sisinya? 4. Titik sudutnya? 4. Sudutnya? 4. Bisa ditunjukkan mana sudutnya? Sudut. Ya, bagus. Yang ini? Sisinya berapa? 3. Bisa ditunjukkan mana sisinya? 1, 2, 3. Titiknya mana titik sudutnya? Terus yang ini? Persegi panjang. Berapa sisinya? 4. Ya, terus sudutnya? 4. Titiknya? 4. Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang karena sudah mengetahui jenis-jenis bangun datar, membuat juga sudah bisa, menentukan titik sudut juga sudah bisa, sudutnya juga sudah bisa ya. Jadi sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Sekarang cari dulu tempat duduknya masing-masing. Ini Bapak mau bereskan dulu. Sudah? Nah, tadi anak-anak sudah bisa menentukan nama-nama mana bangun datar persegi, persegi panjang dan sebagainya. Dan anak-anak juga sudah bisa membuatnya tadi, membuat contoh daripada bangun datar. Dan juga sudah bisa menentukan mana yang termasuk titik sudut, sudut dan sisi. Nah, selanjutnya di sini anak-anak sekarang membuat kelompok terlebih dahulu. Setelah itu nanti Bapak akan bagikan LKPD atau lembaga kerja untuk anak-anak nanti. Seberapa pemahaman anak-anak setelah mengikuti pembelajaran tadi. Nah, jadi sekarang karena kita 10 orang ya, jadi Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu nanti ada 4 orang. Jadi ini biar ada cowoknya juga. Diana bertiga, Tebi di sini, dan Adi sana. Dan sana tadi sana. Nah sekarang ya 3 karena ini 1 berarti di sana ada 4 orang. Sekarang bangun duduk, bangkunya digabung, satu kelompok digabung. Ayo, Bang. Di tasnya bisa dimasukin di kolom ini dulu. Nah, ini tas satu juga. Ini.
Ambil bangkunya supaya kelihatan nanti di depan. Bawa di sana. Terus ini. Sudah, coba anak-anak perhatikan nomor kerjanya yang Bapak kasih itu. Sudah, nanti namanya saja kalian berkelompok, pekerjaannya itu saling bekerja sama, ya. Ada yang menulis nanti, ada yang bertugas mencari jawaban. Lihat LKPD-nya, yang pertama itu anak-anak menuliskan nama apa? Nama kelompok. Jadi siapa saja kelompoknya ditulis. Lanjut balik dibaliknya. Nah, di sana ada gambar. Udah ketemu gambarnya itu gambar rumah yang kotor dan rumah yang apa itu? Rumah yang kotor. Ya, atau lingkungan yang tidak sehat. Nah, jadi lanjut. Apa? Oh ini. Lanjut di belakangnya. Jadi anak-anak di sana tuliskan hasil diskusi bersama kelompok. Jadi anak-anak jawab pertanyaan itu dengan mencari jawabannya ada di gambar, ya. Sudah? Ya. Ada ditanyakan? Ya. Itu untuk LKPD yang pertama. Terus untuk LKPD yang di kedua, di sana ada gambar. Terus balik, ya. Terus balik sekali lagi. Nah, ada gambar. Berapa gambar itu? 5. Ada 5 gambar. Itu gambar bangun datar. Jadi nanti anak-anak untuk jawabannya tulis di belakangnya itu. Tentukan nama bangunan, banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Sudah? Ada yang ditanyakan untuk pengerjaannya? Sudah? Bisa? Di sini cari jawabannya. Di sini kan gambar tersebut memperlihatkan halaman rumah yang apa? Oh, langsung di sini tulis. Langsung di sana ditulis. Sudah? Sekarang kamu tulis pertama nama kelompoknya dulu. Nama namanya, ya. Kamu ini supaya tidak nanti jawab saja, lalu temannya nanti mencari jawabannya. Ya, kayak aktif kamu. Kalau tidak ada yang dimengerti bisa ditanyakan. Untuk di depan ada sabtra di sana. Tempat sampah dilihat di mana? Ada gambarnya itu.
bantu temannya itu. Nanti ditanya dan bisa jawab. Banyak sisi. Tiga sisi. Tiga sisi. Banyak sudut. Sudah. Tiga sisi. Empat sisi. Salah, saya makan angka 4 deh. Boleh. Empat sisi. Banyak sudut. Empat sudut. Sudah ada yang selesai? Sudah semua? Nomor 1 sudah? Nomor 2? Nomor 3? Nah, jadi Bapak mulai dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil KPD yang pertama dulu. Ya. Silakan dibaca di depan boleh. Yang lain coba anak-anak dengarkan yang lain. Jika ada yang salah yang dibuat atau keliru atau berbeda, nanti silakan anak-anak bisa mengomentarinya. Nama kelompok Made Diana Pratiwi, Ulan Mesya Putri, Made Edi Suryawan. Nah, itulah. Sekarang yang lain lihat di gambar. Yang lain lihat gambarnya. Gambarnya yang dilihat. Gambar tersebut memperlihatkan halaman rumah yang kotor dan banyak penyakit. Di mana-mana terlihat kotor. Bak sampah terlihat jauh dipenuhi oleh kotoran. Rumput yang banyak yang terkena oleh sampah. Rumah tersebut terlihat sangat tidak bersih. Keadaan rumah seperti itu bisa menyebabkan penyakit. Cukup dulu. Mungkin dari yang lain ada yang berbeda jawabannya atau sama? Berbeda. Bedanya di mana? Di mana-mana terlihat apa? Sampah berserakan. Kalau di sini tadi kotor ya. Di mana-mana terlihat kotor, di mana-mana terlihat sampah berserakan, sama saja. Boleh ya? Artinya sama, namun hanya saja menulisnya beda. Kotor karena di mana-mana banyak sampah itu artinya sama. Di mana-mana banyak sampah itu kotor. Ada lagi yang lain? Kelompok ini?
Sudah. Yang dibuat ini dari kelompok 1 sama. Ya, mungkin ada yang beda kalimatnya tapi artinya yang sama ya. Bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2 dulu. Untuk yang tepuk tangannya dulu. Yang lain bisa lihat pekerjaannya dan dicocokkan nanti dengan punya temannya yang di depan. Nama kelompok, Oma Arana Arya Satya Putra, 2 Putu Irfan Adi Saputra, 3 Febri. Perhatikan yang dibaca apakah sudah sesuai dengan yang ada di gambar. Yang keras tadi. Gambar tersebut memperlihatkan halaman rumah yang kotor. Di mana-mana terlihat kotor. Bak sampah terlihat jatuh dipenuhi oleh sampah. Rumput banyak yang mati. Rumah tersebut terlihat sangat tidak sehat. Keadaan rumah seperti itu biasanya menyebabkan penyakit. Ya, tunggu dulu. Coba dari kelompok 1 ada yang beda jawabannya atau sama? Apakah sudah benar yang dibuat dari kelompok 2 ini sesuai dengan gambar yang dilihat? Gambar 2 kan? Sudah? Gambar 3 Pak. Gambar 3. Yang mana itu? Coba baca di sana. Bak sampah terlihat jauh dipenuhi oleh Bak sampah terlihat jauh dipenuhi oleh kotoran. Kalau di sini bak sampah terlihat jatuh dipenuhi oleh sampah, sama saja. Namun artinya sama, katanya yang berbeda. Di sana apa katanya? Kotoran. Di sini sampah. Nanti artinya sama ya. Namun hanya saja katanya yang berbeda. Jadi betul, boleh. Bagus untuk kelompok 2. Sudah bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Sekarang penyanyi dari kelompok 3 siapa? Gangga. Baca yang keras ya supaya teman-teman yang lain mendengarkan. Dulu teman yang lain kelompok 1 dan 2 silakan dengarkan. Apakah sudah sesuai dibuat dengan yang kalian amati di gambar tersebut yang ada di dekat kiri? Nama kelompok Putu Ayu Widya Stuti, Putu Gangga Devidasi, Putu Novita Sari Dewi, Kade Adi Saputra. Dan silakan bacakan hasilnya. Gambar tersebut memperlihatkan halaman rumah yang kotor dan tidak sehat. Di mana-mana terlihat sampah berserakan. Bak sampah terlihat jatuh dipenuhi sampah. Rumput banyak mati. Rumah tersebut terlihat sangat tidak bersih dan sehat. Keadaan rumah seperti itu bisa menyebabkan penyakit. Sudah? Coba kelompok yang lain, kelompok 1 dan 2 ada yang ditanggapi dari kelompok 3. Ada? Apakah sudah sesuai yang dibuat kelompok 3 ini dengan pengamatan yang ada di gambar itu? Sudah? Yang menang sama. Yang menang sama dengan kelompok 2. Bagus, sudah sama, bagus berarti. Ada yang lain? Nah, nanti sudah benar apa yang dibuat oleh kelompok dan sudah sesuai dengan hasil pengamatan dari kelompok 3. Bagus, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kita lanjut ke LKPD yang kedua. Sekarang yang kedua itu isinya apa? Buka dulu LKPD-nya. Sekarang dilihat yang tidak itu saja yang ke depan di masing-masing kelompok. Sekarang di sana yang depan buat tuliskan hasil diskusinya di depan. Nggak usah baca nanti langsung aja ya. Nah, baca yang ini. Udah. Yang ini nanti. Oke nanti. Nanti satu-satu kira-kira di sana kan ada berapa pertanyaan? 4 ya? Mana Pak? Yang ini. Nah, yang ini. Nah, itu 2, 3, 4, 5. Nah, jadi sekarang dari kelompok kita terlebih dahulu kerjakan nomor 1 di depan.
depan langsung bisa ditulis supaya nanti bisa dilihat oleh kelompok yang lain. Enggak ngerti, Pak. Apanya? Oh, Iya, di sana ditulis ini jawabanmu itu. Sekarang nomor 1 dibuat oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 nomor 1 dibuat. Yang lain perhatikan pekerjaan dari kelompok 3 yang ditulis di papan. Nama bangun ruang, apa namanya itu ditulis. Sesuaikan dengan yang kamu buat. Banyak sisinya berapa? Pakai angka saja boleh. Pakai angka boleh. Nah, itu. Oke, baik. Jangan duduk. Sekarang Bapak tanya dari kelompok 1. Betul kan nama bangunan ruang nomor 1 itu segitiga? Betul. Betul? Irfan, betul Irfan? Betul. Nomor 1 coba lihat gambarnya. Betul namanya segitiga? Betul. Betul. Banyak sisinya ada berapa? 3. 3. Sudut ada? 3. 3. Banyak titik sudut ada? 3. 3. Bagus. Tepuk tangan buat kopi dulu. Sekarang yang nomor 2 dari kelompok 2. Silakan Irfan. Yang lain silakan lihat pekerjaannya dari kelompok 2 yang diwakili oleh Irfan di depan. Silakan dihapus dulu Irfan. Menghapusnya. Bentar dulu. Nah, yuk tulis. Nomor 2. Apa adanya itu? Di tangan Kidal ini. Trapesium. Sisinya ada berapa? Pakai angka saja Irfan, boleh. Misalnya 4 di depan. Nah, coba dibacakan Irfan dulu, bacakan. Bisa nggak membaca tulisanmu sendiri? Nama bangun ruang apa namanya? Trapesium. Berapa banyak sisinya? Sudutnya? Titik sudutnya? 4. Coba kelompok yang lain menuliskan membuat trapesium. Betul. Banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya. Betul ada 4? Bagus. Sudah bisa ya. Lanjut kelompok 1 buat nomor 3. Ternyata Irfan pintar ya. Apa yang buat tadi itu Irfan? Kamu apa ini? Sama-sama. Nomor berapa? 3. Nama bangun ruangnya apa? Jangan pakai tangan, botol, jadi pakai penghapus. Nah, sudah, ya silakan. Pakai angka saja boleh. Sudah. Coba dibacakan. Nama bangun ruangnya apa? Banyak sisinya? Banyak sudut? Banyak titik sudut? Coba perhatikan yang lain. Benar nggak bangun ruang yang dibuat dari kelompok 1 itu namanya belah ketupat? Benar? Ada berapa sisi sudut dan titik sudut? 4. Ada? 4. Aku tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Jadi masih ada 2 pertanyaan. Nomor 3 ya, nomor 4 dan nomor 5. Sekarang siapa yang mau mengerjakan nomor 4? Saya. Coba ini kamu Alana.
hafalan nomor 4. Ya, 4 itu kamu buat. Nomor 2-nya apa? Ini caranya. Ya, ini. Nah, coba perhatikan kelompok lain, betul nggak yang dibuat itu apa? Coba baca Alan. Apa mau ruang gitu kan? Apa adanya? Dada, gen, ya. Memiliki 4 sisi, 4 sudut dan titik sudut, betul? Betul. Oke, silakan untuk tepuk tangan untuk buat. Nah, sekarang yang terakhir nomor 5, siapa yang nomor 5? Udah tadi nggak? Belum. Coba Diana. Ini yang terakhir. Yang lain silakan diperhatikan. Buat baca. Banyak sisi 6, banyak sudut 6, banyak titik sudut 6. Betul? Depan ada 6, sudutnya ada, titik sudutnya ada. Nah, baik, sekarang anak-anak silakan kumpulkan dulu LKP. Sudah ya? Nah, baik, tadi sudah anak-anak mengerjakan LKPD. Jadi pekerjaan anak sudah bagus sekali dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu sudah sangat bagus sekali pekerjaannya. Bapak lihat tadi, jadi anak-anak sudah mengerti ya apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak mau tanya, apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa membantu? Tentang HPD. Tentang bangun datar. Mengetahui bangun datar, sisi, mempelajari sisi, mempelajari sudut dan mempelajari titik sudut. Selain itu apa lagi? Pelajaran paling pertama tadi? Halaman rumah yang luas dibersihkan. Ya, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Jadi anak-anak pelajaran kita hari ini sudah bisa mengetahui atau membandingkan mana lingkungan rumah yang kumuh dan mana lingkungan rumah yang bersih. Terus anak-anak juga sudah bisa melaporkan hasil pekerjaannya, membandingkan antara rumah yang kotor dan rumah yang bersih. Lanjut juga anak-anak sudah mempelajari tentang apa tadi? Bangun datar. Sudah bisa mengetahui nama-nama bangun datar. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Dan sebelum Bapak akhiri, di sini Bapak punya evaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa pemahaman anak-anak dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Kita itu tempat duduk seperti semua.
buat. Silakan kerjakan anak-anak sendiri. Pak kasih waktu 5 menit. Sudah ya? Sudah. Belum. Ya, silakan dikit. Sudah. Sudah. Kalau sudah silakan kumpul. Ini Bapak ambil dulu. Wah, lagi sedikit. Sudah. Nah, baik anak-anak, jadi pembelajaran kita karena sudah selesai. Jadi sebelum pulang, biasa selalu bukunya kita akan ya masih ada. Ya. Lampunya boleh di lampunya. Sudah semua sudah? Silakan berdiri sebelum kita akhiri, kita menyanyikan lagu daerah tertentu. Lagu meow-meow. Tahu? Sekarang kita bernyanyi bersama. Silakan diiringi dengan tepuk tangan. Sudah ya, itu adalah lagu daerah dari mana? Bali. Judulnya meow. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya, apakah senang belajar hari ini? Senang belajar seperti ini? Besok mau belajar lagi? Nah, jadi anak-anak harus rajin belajar ya. Tapi jangan sampai absen kecuali anak-anak itu sakit, ada sesuatu yang harus tidak bisa ditinggalkan, baru izin ya. Begitu anak-anak harus masuk supaya tidak ketinggalan pelajaran. Nah, jadi karena kita tadi awali dengan berdoa, kita juga tutup